Al-hikmatul hadiyatu wa thamanuna, hikmah yang ke-81. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Rubbama a'taka famana'aka wa rubbama mana'aka fa'a'taka. Kali-kali, barangkali Allah, rubbama barangkali, a'taka Allah itu memberimu, famana'aka, tapi hakikatnya melarangmu atau menjauhkanmu dari pemberian. Wa rubbama barangkali juga Allah itu mana'aka, menjauhkanmu dari sesuatu, tapi hakikatnya fa'a'taka, Allah memberikan kepadamu. Kesimpulannya secara singkatnya bahwasanya hakikat pemberian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kebahagiaan misalnya kalau ada orang diberi dunia, diberi oleh Allah kekayaan, belum tentu itu adalah hakikat pemberian dari Allah. Bisa saja karena Allah ingin menghalangimu dari kebaikan. Makanya jangan mudah berbangga dengan pemberian dahulu. Maka orang harus waspada. Yang harus kita pahami terlebih dahulu bahwasanya kebahagiaan dan kesengsaraan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Enggak ada. Bukan dari duit, bukan dari harta, bukan dari si A dan si B, tapi hakikat kebahagiaan itu diberikan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau Allah ingin membahagiakan seseorang atau membuat susah seseorang, tidak harus pakai perantara, Allah itu bisa. Tiba-tiba orang ini senang. Jadi sebab kebahagiaan ini sebetulnya tidak masuk hitungan kalau orang sadar. Sebab kebahagiaan ini hanya zahirnya saja. Kadang-kadang sebab kebahagiaan ternyata tidak menjadi bahagia. Ada orang yang diberi oleh Allah harta dan dia bahagia. Tapi belum tentu si B ini dikasih harta dia bahagia, padahal sama-sama duit. Jadi hakikat kebahagiaan itu dari Allah. Kemudian Allah kalau ingin membahagiakan seseorang, kadang tanpa perantara. Nah, perantara itu namanya sebab. Nah, sebab ini loh, jangan sampai kita jadikan itu adalah hakikat yang bisa menjadikan orang bahagia. Nah, kalau orang cara pandangnya benar kayak begini, orang bahkan mulus benar secara hidupnya. Sehingga ada orang tidak memahami bahwasanya yang memberi kebahagiaan adalah Allah. Dipikir yang memberikan kebahagiaan adalah rumah mewah dan duit yang banyak. Sehingga jungkir balik cari duit yang banyak, ternyata Allah tidak memberikan kebahagiaan. Dan alangkah banyaknya orang yang hidup di kampung, makan pas-pasan, tapi ternyata yang ada di dalam hatinya hanya riang gembira. Sehingga cara pandang kita kepada dunia ini harus benar. Ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu bukan sebabnya dunia. Tetapi bisa saja orang bahagia karena dunia, bisa. Tetapi hakikat kebahagiaan bukan harus dengan dunia. Sehingga yang mencari kebahagiaan dengan dunia tanpa menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menuai hasilnya. Banyak saat ini yang kita temukan, pernah ada, kita punya sebuah pengajian, ya. Sebab selama ini kalau kita saksikan ada orang jungkir balik, ya, meres keringat, banting tulang, kerja pagi, sore hingga disambung malam lembur cari duit. Ya, maksudnya agar hidupnya bahagia, kan begitu. Pengennya bahagia. Sehingga kalau sudah urusan pekerjaan, urusan duit, kencengnya setengah mati. Pengennya punya mobil sendiri, punya rumah sendiri. Ternyata pada suatu ketika kita kumpul dengan orang yang mobilnya sudah banyak, rumahnya juga gede. Ternyata waktu mengadu masalah, waktu berbicara tentang kebahagiaan, dia ngadu, hatiku juga tidak tentrem biarpun kaya kayak begini. Jadi kekayaan tidak ukurannya dengan uang. Kalau yang mengukur kebahagiaan itu ukurannya bukan dengan uang. Yang mengukur kebahagiaan dengan uang, itu artinya menggantungkan makna kebahagiaan itu bukan yang memberikan uang, tapi kepada uangnya tersebut. Dan ini adalah kesesatan seorang hamba. Sehingga di saat dia fakir, seolah-olah dia disiksa oleh Allah dengan kefakirannya. Maka, ada orang yang oleh Allah dijauhkan daripada rizki, dibikin melarat oleh Allah.
Berarti Allah menghalangi daripada pemberian. Tapi hakikatnya Allah memberi. Kenapa? Dengan kefakirannya Allah menjadikan dia tidak bermaksiat dan sebagainya. Jadi seolah-olah di mata kita Allah tidak memberi. Tapi hakikatnya Allah memberi sesuatu yang lebih bagus. Apa artinya sebuah pemberian kalau ternyata pemberian itu tidak ada artinya? Allah memberikan kepada seseorang harta yang melimpah. Kalau harta mungkin terlalu jauh contohnya, yang pendek saja. Ada seorang senang sama kucing. Kucingnya, kucing Anggora. Hobi kucing, namanya hobi lain-lain. Ada orang yang takut kucing juga ada. Ada orang yang hobi kucing. Tiba-tiba suatu ketika ada orang yang memberikan hadiah kucing. Senang atau tidak? Senang. Tapi ternyata kucing itu nantinya yang bakal mencakar anaknya sampai matanya picek sebelah. Kira-kira di saat melihat anaknya matanya picek sebelah karena dicakar oleh kucing, nikmat pemberian itu terasa atau tidak? Tidak. Ya begitu. Makanya kadang-kadang oleh Allah dijauhkan dari pemberian, tapi Allah ingin memberi yang lebih bagus. Allah memberikan kepada kita harta. Ada orang di Jawa Timur sana itu ada duitnya banyak. Masya Allah. Apapun bisa dibeli. Kendaraannya banyak. Busnya banyak. Masya Allah. Tapi bu, makan beras sama daging nggak bisa. Jadi makannya dedek. Dia kena penyakit apa begitu ya? Jadi makannya. Jadi, loh. Lihat. Apa artinya? Duitnya banyak. Oh, mau kemana saja bisa. Mau ke Amerika setiap hari. Haji umrah setiap minggu juga bisa. Duitnya banyak. Tapi makannya susah. Diatur sama dokter harus pakai makannya dedek, makanan ayam. Dedek ya tahu ya. Dedek yang dikemas itu benar makannya dedek karena itu untuk menjaga mungkin diabetesnya segala macam ini. Ayo, apa artinya duit yang banyak? Jadi Allah memberi. Rubbama a'taq, Allah berikan fulus banyak. Tapi makannya dedek. Allah. Tapi ada Allah memberikan kepadanya sedikit. Subhanallah. Sehari itu hanya makannya tuh masak nasi sama ikan asin. Tapi Masya Allah lahapnya nikmat. Oh, kayaknya nggak ngasih apa-apa. Tapi nikmatnya luar biasa. Itulah hakikat kesenangan itu Allah yang kasih. Bukan dari itu, bukan dari harta yang melimpah. Banyak duit tapi sakit. Coba, mau apa? Tidak ada artinya. Sehingga kenikmatan itu semua sudah nggak dipikirin sudah. Bagaimana saya sembuh? Bagaimana saya bisa enak makan? Lihat orang makan sate ngiler, ada orang makan mie ngiler, ada orang ini. Ya, padahal duitnya banyak. Makan. Saya mati nanti kalau makan ya. Jadi Allah fa'atak, kadang-kadang Allah itu a'tak, tapi hakikatnya mana'ak. Menjauhkan kamu dari nikmat yang sesungguhnya. Tapi kadang rubbama mana'ak, Allah menghalangimu dari sesuatu tersebut, tapi hakikatnya Allah memberimu. Dikasih duit, Masya Allah, lupa kepada Allah. Giliran bangkrut, ngaji. Alhamdulillah. Syukur nih. Kelihatannya Allah menghalangimu dari rizki yang banyak, tapi hakikatnya Allah cinta. Sehingga ngaji, dikit-dikit Allah, Allah, kenal kiai, kenal ustaz. Nah, ini. Cuman nanti ada orang yang selamat. Orang-orang hamba yang bersyukur. Memang oleh Allah diberi kenikmatan dunia sekaligus diberi kenikmatan batin. Lahir dan batinnya ada bagian-bagian orang yang semacam ini. Maksudnya ini Ibn Athaillah itu mengajak kita untuk menyikapi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi Allah memberikan kepada kita itu belum tentu pemberian yang sesungguhnya. Kalau kita tidak jaga dan hati-hati bisa saja duit yang kita kumpulkan itu ternyata menjadikan rusak anak kita. Ayo. Biar hati-hati, maka jangan sampai duitku menjadikan anakku rusak. Dulu waktu melarat, anakku mah hidup ayam. Tapi setelah aku kaya, anakku aku belikan motor, mobil, televisi, kamar sendiri rusak gara-gara duitku. Lah ini, apa artinya duit yang didapat? Sehingga kalau suruh milih, kamu tidak punya duit, tapi anak pinter baik-baik, dengan anak punya duit, tapi anakmu bejat kurang ajar sama kamu, milih mana? Namanya keluar kadang. Pengen duit banyak tapi anaknya baik, begitu ya. Nah, pilihannya dua, misalnya tidak punya duit tapi sekedar pas-pasan tapi anaknya hidup
baik, hormat, ngabdi, ngerti bekti kepada orang tua. Atau kamu dikasih duit banyak, Anda dikasih duit banyak, ternyata gara-gara itu semua anaknya bejat, kurang ajar sama orang tua, bikin masalah, duitnya banyak. Masuk penjara bisa bayari, tapi ternyata anaknya kurang ajar. Wah, pilih mana? Ya pilih, kalau dua pilihannya ya, jangan yang ketiga. Ketiga disimpan aja sambil doa nanti. Kalau memang begini ya, tidak punya duit tapi anaknya baik. Karena apa? Hakikat kebahagiaan di situ. Tapi cukup, nggak punya duit tapi cukup. Jadi disinilah hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang sangat dalam sekali. Alangkah banyaknya seseorang itu dihentikan oleh Allah dari sebuah pemberian, ternyata oleh Allah diberi yang lebih bagus. Ada orang pengen kuliah dengan harapan kalau kuliah nanti pengennya ijazah dan sebagainya, sehingga dengan ijazahnya dia bisa bekerja, punya di kantor dan sebagainya. Tak taunya semester 3 nggak lulus dia. Karena semester 3 nggak lulus, ya sama orang tua suruh nikah. Setelah nikah, lah kok istrinya punya modal banyak. Akhirnya kerja bareng dengan istrinya kaya raya. Temennya yang lulus nggak punya duit sampai sekarang ya. Jadi nggak lulus sekolah itu akhirnya bisa meminang anaknya tetangga itu, akhirnya bisa hidup bareng cepat kaya. Padahal dulu itu kalau cari sekolah, pengen punya ijazah, pengen dapat duit banyak. Iya, nggak lulus sekolah, tapi duitnya tambah banyak. Jadi Allah menghentikan dia dari sekolahan, tapi oleh Allah dibelokkan, oh rezekimu di situ. Maksudnya apa? Ini loh, pasrah kepada Allah di situ. Jangan sampai sebab itu yang kita jadikan tujuan. Dan ini kebanyakan kita itu salah begitu. Sehingga orang melihat kebahagiaan dunia, sehingga mau menikah saja, duitnya dulu. Bukan gantung kepada Allah, Allah berikan kepadaku orang yang bisa membahagiakanku. Enak. Kalau ya Allah kirimkan kepadaku orang yang bisa membahagiakanku, menjadi memuliakanku, ya Allah beres. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran itu, fa'amal insanu, umumnya manusia. Cara berpikirnya itu rendah. Orang-orang yang berpikir rendah itu gitu disebut dalam Al-Quran. Fa'amal insanu, manusia itu yang berpikiran rendah itu disebutkan dalam surat Al-Fajr ya. Ayat 16. Fa'amal insanu, adapun orang yang pikirannya rendah itu, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, jika Allah mengujinya dengan pemberian, kasih duit, kasih kekayaan, kasih pangkat, wa na'amahu, diberi kenikmatan di dunia ini, fayaqulu, lalu berkata, Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Oh. Jadi simbol kemuliaan itu adalah pemberian di dunia ini. Wa amma idza mabtalahu, di saat diuji oleh Allah dengan kekurangan, sakit. Faqadara alaihi rizquh, disempitkan rizkinya oleh Allah, fayaqulu, lalu berkata, Rabbi ahanan, Allah telah menghinakanku. Dijelaskan oleh Allah, kalla, enggak begitu. Bukan semua yang diberi oleh Allah itu karena Allah memuliakannya. Ada namanya istidrat yang sudah kita bahas. Bisa saja Allah ingin merendahkan orang tersebut dengan pemberian-pemberian dari Allah. Dan bisa saja Allah itu mengurangi dari seseorang karena Allah ingin mengangkatnya. Masuk Ibn Athaillah As-Sakandari, jangan sampai kita terlena di saat diberi oleh Allah dengan pemberian satu sisi, di saat sisi lain jangan sampai di saat Allah mengurangi kita itu, lalu kita itu berkecil hati, menganggap bahwasanya kita ini adalah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita merasa bersalah, iya, tapi bukan berarti ada orang yang tiba-tiba dikurangi rezekinya itu hina. Sehingga pandangan kita itu normal, bukan kita menghormati orang kaya. Bahkan disebutkan Rasulullah, man tawaddu aliyyan liginahu da'banahu anhu thulutsa dinihi. Orang yang menghormat orang kaya, tawaduk kepada orang kaya, menghormat orang kaya, karena kekayaannya 2/3 imannya itu hilang. Ini kalau orang kaya, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Kalau orang barat, ntar dulu. Jadi penilaian penghargaan kok lewat dunia itu rendah orang yang semacam ini. Maka jangan sampai kita itu semacam itu. Jadi pemberian dari Allah yang sifat maknawiyat itu yang paling mahal. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu membuat perhitungan kepada hambanya di dunia dan di akhirat. Maka paling enak itu kalau sudah di dunia itu diberesin kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberesin. Sehingga kalau hukuman di akhirat itu mengerikan. Sehingga para salafus saleh kalau oleh Allah dikurangi di dunia ini senang. Dikasih sakit senang, karena ya Allah dosaku ini akan dihabiskan. Dosaku kau habiskan ya Allah, diberi sakit. Memang pertama ini, dosa, kekurangan kita itu akan dihapus dengan 3 cara. Selagi kita ahli iman. Yang pertama diampuni begitu saja oleh Allah di dunia.
Sehingga di dunia tidak diberi oleh Allah sakit, tidak diberi kekurangan apapun. Dan di dunia tidak diseksa oleh Allah. Yang kedua, di akhirat memang tidak bakal diseksa oleh Allah, tapi di dunia diseksa. Sehingga dikasih sakit jantung, paru-paru, ginjal melarat. Tapi ini bukan menghinakan. Karena Allah cinta kepada hamba tersebut, agar di akhirat tidak usah diseksa, maka oleh Allah dikasih penyakit di dunia. Maka yang merasa sakit di dunia, jangan takut. Ketahuilah bahwasanya Allah memilih Anda. Allah ingin menghapus dosa-dosa Anda. Yang ketiga adalah, karena di dunia Allah belum mengampuni, kemudian juga Allah tidak menghukum di dunia, maka nanti hitungannya di akhirat paling ngeri nih. Cebur dulu di neraka, setelah habis urusannya baru nanti diangkat ke surga. Na'udzubillah min dalik. Maka ini yang harus kita takutkan. Jangan sampai lah yang penting nanti naik surga. Enak aja. Yang penting nanti naik surga. Iya kalau sebentar saja sudah enggak enak. Dinyos jidat kita oleh dengan api saja sudah jerit-jerit. Bagaimana nyebur di situ? Paling ringannya neraka itu kalau ada orang nginjekkan kakinya di situ, ubun-ubunnya mendidih. Ayo mau apa? Masya Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan tentang hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Jadi itu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari itu mengajari bagaimana kita memandang pemberian dari Allah. Memandang pemberian dari Allah dan sekaligus cara pandang kita kepada manusia itu jangan hanya melalui dohirnya urusan dunia. Orang berpangkat tidak perlu dihormat kecuali karena dia orang yang memang bertakwa kepada Allah. Orang kaya tidak bisa dihormat kecuali memang dia adalah orang yang layak dihormati karena Allah. Ini bahkan kalau orang patuh atau hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, kalau pejabat karena jabatannya, iman 2/3 imannya itu hilang. Karena apa? Dia tidak mengerti. Dipikir pemberian dunia itu adalah hakikat penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus belajar banyak dari orang. Banyak kita menemukan juga, subhanallah, ada orang terjerumus dalam kehinaan. Semoga Allah menjauhkan anak kita dari yang namanya zina. Dari namanya mabuk-mabukan. Ada satu orang, ada banyak ini kejadian. Pada zaman-zaman dahulu ada kisah. Orang terjerumus. Nanti Ibn Athaillah As-Sakandari juga menyebutkan bahwasanya kemaksiatan itu tidak semuanya menjauhkan orang dari Allah. Alangkah banyaknya kemaksiatan yang menjadikan orang itu semakin takut kepada Allah. Sehingga digambarkan, kalau bahasanya itu ekstrim. Kemaksiatan itu lebih bagus daripada ketaatan. Gak bisa. Kemaksiatan yang menjadikan seorang itu menjadi menyesal, menangis, selalu tobat kepada Allah, itu lebih bagus daripada ketaatan yang menjadikan dia sombong. Aku sudah sholat. Nah, ini. Jadi ternyata tidak semua kemaksiatan itu adalah karena Allah ingin menghinakan. Ternyata Allah menjadikan orang itu bermaksiat, kemudian diberi oleh Allah hati yang sadar, kemudian dia menangis, menyesal, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita, tidak boleh kita buat-buat, saya mau maksiat dulu deh, biar nanti saya bisa nangis. Nggak benar begitu. Ini nanti akan kita sampai kepada hikmah tersebut. Alangkah banyaknya orang setelah mau bermaksiat, wah, menangis, menyesal, kembali kepada Allah. Tapi yang beribadah itu nggak sadar, dipikir sudah ahli surga, kemana-mana nyantai ahli surga, zikir saya, murid saya sudah banyak, santri saya banyak, wah, pengajian saya banyak. Kalau dihitung pahala saya berapa? Kalau satu orang saja ini tinggal ngitung nih, weh, kayak ahli surga bener ya. Berarti ketaatannya, kepatuhan kepada Allah menjadikan hatinya sombong, dan itu menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang oleh Allah dihinakan, tapi ternyata Allah ingin mengangkatnya. Ini saja insyaallah. Semoga Allah berikan kemanfaatan di apa yang kita baca dan kita hayati dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari yang sebelumnya juga dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab.